Om Swastiastu, selamat sore teman-teman dan ibu dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Niputurian Paramita Anggreni, NIM 190111091. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai kelompok kerja dan tim kerja. Adapun submateri yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengertian dan tipe kelompok, yang kedua tahap pengembangan kelompok, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat perbedaan kelompok dan tim kerja, yang kelima menciptakan tim kerja yang efektif, yang keenam tantangan tim, dan yang terakhir adalah merubah individu menjadi pemain tim. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibawakan oleh teman kami. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Cinti Aryani, NIM 1901108. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kelompok. Kelompok menurut Robin 1996 mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Sementara Gibson 1995 memandang kelompok dari 4 kelompok perspektif. Di antaranya, yang pertama yaitu dari sisi persepsi. Kelompok dipandang sebagai kumpulan sejumlah orang yang saling berinteraksi satu sama lain, di mana masing-masing anggota menerima kesan atau persepsi dari anggota lain. Yang kedua, dari sisi organisasi. Kelompok adalah suatu sistem terorganisasi yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling berhubungan dengan sistem menunjukkan beberapa fungsi, mempunyai standar dari peran hubungan di antara anggotanya. Yang ketiga, dari sisi motivasi. Kelompok dipandang sebagai sekelompok individu yang keberadaannya sebagai suatu kumpulan yang menghargai individu. Yang keempat, dari sisi interaksi. Menyatakan bahwa inti dari pengelompokan adalah interaksi dalam bentuk interdependensi. Dari beberapa pandangan tersebut, Gibson menyimpulkan bahwa yang disebut kelompok itu adalah kumpulan individu di mana perilaku dan atau kinerja satu anggota dipengaruhi oleh perilaku dan atau prestasi anggota yang lainnya. Materi yang kedua yaitu mengenai tipe-tipe kelompok. Kelompok-kelompok di dalam organisasi secara sengaja direncanakan atau sengaja dibiarkan terbentuk oleh manajemen selaku bagian dari struktur organisasi formal. Dengan demikian terdapat perbedaan antara kelompok formal dan informal. Kelompok formal, kelompok ini dibangun selaku akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja yang ditandai untuk menegakkan tugas-tugas, kebutuhan, dan proses organisasi menimbulkan tipe-tipe kelompok yang berbeda-beda. Khususnya ada dua tipe kelompok formal. Di antaranya yang pertama yaitu kelompok komando. Kelompok komando ditentukan oleh bagan organisasi. Kelompok terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada seorang supervisor tertentu. Hubungan wewenang antara manajer departemen dengan supervisor atau antara seorang perawat senior dan bawahannya. Yang kedua yaitu kelompok tugas. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu, misalnya kegiatan para karyawan administrasi dalam perusahaan asuransi pada waktu orang mengajukan tuntutan kecelakaan. Yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar dari orang-orang dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dengan perkataan lain, kelompok informal tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja, tetapi muncul secara wajar. Orang mengenal dua kelompok formal khusus di antaranya. Yang pertama yaitu kelompok kepentingan. Orang yang mungkin tidak merupakan anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama, mungkin bergabung untuk mencapai suatu sasaran bersama. Para karyawan yang bersama-sama bergabung dalam kelompok untuk membentuk fond yang terpadu menghadapi manajemen untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak, dan pelayan wanita yang mengumpulkan uang persen mereka merupakan contoh dari kelompok kepentingan. Yang kedua yaitu kelompok persahabatan. Banyak kelompok yang dibentuk karena para anggotanya mempunyai suatu kesamaan, misalnya usia, kepercayaan, politis, latar belakang etnis.
Kelompok persahabatan ini seringkali melebarkan interaksi dan komunikasi mereka sampai pada kegiatan di luar pekerjaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Desi Aryani, NIM 190111098. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang tahap-tahap perkembangan kelompok. Dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, selain terdapat struktur organisasi yang formal, diperlukan juga membentuk kelompok kerja dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya ataupun mengerjakan suatu proyek khusus. Anggota dari kelompok kerja tersebut dapat berasal dari satu departemen itu sendiri maupun berasal dari beberapa departemen atau antar departemen. Dalam pembentukan kelompok atau tim, terdapat tahap-tahap yang harus dilewatinya hingga akhirnya mencapai tujuan dari pembentukan kelompok ataupun tim tersebut. Tahap-tahap perkembangan kelompok yang dimaksud tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Bruce Tuckman pada tahun 1965. Menurut Bruce, terdapat 4 tahapan dalam perkembangan kelompok, yaitu forming, storming, norming, dan performing. Kemudian, pada tahun 1977, Bruce Tuckman beserta Mary Ann Jensen menambahkan adjourning pada tahap setelah performing hingga menjadi 5 tahapan perkembangan kelompok. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai 5 tahap perkembangan kelompok yang dimaksud oleh Bruce Tuckman. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Tahap forming ini dikarakteristikkan oleh banyaknya ketidakpastian para anggota kelompok, masih tidak terlalu jelas mengenai tujuan dan objektif kelompok, merasa kebingungan, masih menyembunyikan perasaan masing-masing, keterlibatannya masih kurang. Yang kedua ada tahap timbulnya konflik atau storming. Tahap kedua adalah tahap timbulnya konflik yang menurut Tuckman disebut dengan storming. Para anggota mulai bekerja tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Tahap storming ini dikarakteristikkan oleh konflik intrakelompok. Beberapa tanda-tanda bahwa kelompok berada di tahap storming adalah timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadinya adu pendapat atau konflik dan kegagalan. Yang ketiga ada tahap normalisasi atau norming. Tahap ketiga adalah tahap normalisasi atau norming, yaitu tahap terbentuk hubungan yang dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Tanda-tanda kelompok berada di tahap norming adalah adanya peninjauan ulang dan penjelasan mengenai objektif atau tujuan kelompok. Timbulnya persahabatan dan kerjasama antar anggota kelompok, mulai dapat mendengar pendapat anggota lain serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keempat ada tahap berkinerja atau performing. Tahap keempat adalah tahap berkinerja atau performing, di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. Yang kelima ada tahap pemubaran atau adjourning. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah satu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nilo Omi Widiantari, NIM 1901113. Baik, di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok adalah pengambilan keputusan yang mengikutsertakan kelompok di dalamnya, di mana para kelompok diberikan kebebasan untuk membagikan pengetahuannya atau analisanya terhadap suatu alternatif.
pengambilan keputusan berkelompok pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan pengambilan keputusan yang dilakukan individu, dikarenakan hakikat dari keputusan adalah jelas yaitu penentuan satu langkah strategis guna menghadapi ketidakpastian untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, pengambilan keputusan kelompok cenderung lebih meningkatkan peluang keberhasilan penerapan solusi terpilih. Dan menurut David W. Jensen, di dalam buku Badeni 2013 berbanding 116 mengatakan bahwa banyak peneliti yang menunjukkan pengambilan keputusan kelompok lebih baik dalam suatu organisasi jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara individu. Alasannya adalah yang pertama, proses kelompok menimbulkan proses again atau proses baru. Dan yang kedua, memperbaiki kesalahan orang lain. Yang ketiga, memiliki lebih banyak informasi. Dan yang keempat, pengambilan keputusan di dalam kelompok. Yang kelima, meningkatkan motivasi berprestasi. Dan yang terakhir, dapat mengubah sikap dan perilaku anggota. Kelompok tidak mungkin hanya bergaul dengan anggota kelompoknya saja, tetapi individu dengan anggota kelompok lain, maka cara bersikap individu tersebut dapat menjadi cermin untuk orang lain. Kelompok juga dapat memaksakan seseorang untuk berperilaku atau bersikap tertentu, sehingga sikap dan perilaku individu itu bisa berubah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Yayang Nurhajlita Rahayu. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai perbedaan kelompok dan tim kerja. Sebuah tim terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja saling bergantungan atau interdependently selama beberapa waktu untuk menyelesaikan tujuan bersama atau common goal yang berkaitan dengan beberapa tujuan yang berorientasi pada tugas atau task oriented purpose. Mereka menyatakan bahwa tim adalah tipe khusus dari kelompok di mana hanya merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih. Tim dipandang khusus karena yang pertama, interaksi di antara anggota dalam tim berkisar sekitar ketergantungan lebih dalam satu sama lain daripada interaksi dalam kelompok. Yang kedua, interaksi dalam tim terjadi dengan tujuan yang berkaitan dengan tugas spesifik dalam pikiran. Meskipun anggota friendship group mungkin terikat dalam pembicaraan singkat atau mendalam berdasar frekuensi. Anggota tim tergantung satu sama lain untuk informasi kritis, bahan dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan yang berhubungan dengan maksud untuk bersama. John R. Kenzebets dan Douglas K. Smith menyatakan sebagai suatu kesalahan menggunakan istilah grup atau kelompok dan tim saling bergantian. Tim adalah sejumlah kecil dengan orang keterampilan komplementer yang mempunyai komitmen pada maksud bersama, tujuan kinerja, dan pendekatan untuk mana mereka menjaga diri mereka saling bergantungan, jawab Kenter dan Kiniki. Tim adalah grup yang telah dewasa untuk tahap performing, konflik atas kekuasaan dan kewenangan, serta hubungan interpersonal yang tidak stabil. Banyak kelompok tidak pernah dikualifikasikan sebagai real team. Inti dari tim adalah komitmen bersama. Kelompok kerja menjadi tim ketika yang pertama, kepemimpinan menjadi aktivitas bersama. Yang kedua, akuntabilitas bergeser dari sangat individual menjadi bersama antara individual dan kolektif. Yang ketiga, kelompok mengembangkan maksud dan misinya sendiri. Yang keempat, problem solving menjadi way of life bukan aktivitas pengaruh waktu. Yang kelima, efektivitas diukur oleh hasil dan produk kolektivitas. Perbedaan lain antara kelompok kerja dengan tim kerja dilakukan oleh Robbins dan Judge sebagai berikut. Yang pertama, work group atau kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi, terutama berbagi informasi, membuat keputusan untuk membantu setiap anggota. Setiap anggota kelompok melakukan bidang tanggung jawabnya. Yang kedua, work team atau tim kerja adalah sebuah kelompok di mana hasil usaha individual dalam kinerja lebih besar daripada jumlah masukan individual. Sedangkan menurut Harvard Business Essentials, ciri-ciri yang membedakan antara kelompok kerja dan tim kerja adalah dalam suatu kelompok kerja, maka tidak terdapat interaksi
interaksi anggota kelompok. Sedangkan dalam suatu tim kerja, maka anggota tim dapat melakukan interaksi satu sama lain. Nama saya Ana Agung Ngurah Tendes Pinadite dengan NIM 1901103. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan tim kerja yang efektif. Kerja tim merupakan kegiatan yang sangat dekat dilakukan sehari-hari di lingkungan internal audit. Kerja tim atau yang sering kita kenal sebagai teamwork didefinisikan sebagai kegiatan yang dikelola dan dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Kerja tim yang efektif dapat terwujud dengan adanya pembinaan hubungan kerja, baik hubungan kerja horizontal maupun vertikal, dengan memperhatikan keragaman karakter individu. Pembinaan hubungan kerja tersebut dapat dilakukan oleh pihak manajemen organisasi melalui berbagai macam tools, salah satunya dengan tim manager. Dengan penggunaan tim manager index menghasilkan beberapa gambaran mengarah pada 4 langkah yang efektif dalam membangun tim kerja. Yang pertama, membentuk tim kerja yang tepat. Langkah pertama ini sangat krusial karena memilih personil yang tepat dalam sebuah tim menentukan keberhasilan pelaksanaan tim kerja itu sendiri. Dalam hal ini berkaitan dengan kepribadian kompetensi masing-masing personil yang akan disatukan dalam satu tim. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan yang dengan tepat. Penetapan tujuan di sini dilakukan mulai dari tahap pemberian arahan oleh ketua tim dan atau leader kepada anggota tim dengan mempertimbangkan kekuatan individu masing-masing dan latar belakang kinerjanya. Yang ketiga, menerapkan akuntabilitas tim. Cara ini dinilai efektif hal meningkatkan produktivitas suatu tim dengan selalu mempertanggungjawabkan atas kegiatan individu dalam tim. Yang keempat, membina dukungan antar anggota tim. Dalam sebuah tim, peran leader diperlukan untuk menggerakkan dinamika tim yang mengarah dengan peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri akan adanya suatu konflik dalam pelaksanaan kerja, namun dengan kemampuan leader yang baik akan mampu mengendalikan situasi kerja yang kondusif antar anggota demi tercapainya tujuan tim. Perkenalkan, nama saya Kadede Selviani, NIM 190111095. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan tim. Dalam beberapa minggu terakhir ini, pandemi COVID-19 membuat sebagian besar perusahaan menerapkan kebijakan WFH atau remote working supaya dapat meminimalisasi penyebaran penyakit tersebut. Tidak hanya pegawai saja, dari sisi pimpinan mengelola tim yang bekerja secara remote juga merupakan hal yang menentang. Lalu apa saja yang kerap menjadi tantangan mengelola tim di saat remote working? Yang pertama ada komunikasi. Dalam mengelola sebuah tim, bisa dibilang komunikasi merupakan kunci penting untuk mencapai kesuksesan. Karena memang penting untuk mengetahui berbagai insight dari seluruh anggota tim. Selain itu, melalui komunikasi, para anggota tim atau apa saja yang menjadi permasalahan mereka dapat dibicarakan hal tersebut dan mempermudah manajer untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target para pekerja. Yang kedua ada membangun kepercayaan. Kepercayaan menjadi fondasi utama bagi sebuah perusahaan agar bisa mencapai tujuan. Dan di masa-masa work from home ini, kepercayaan mempunyai peran yang lebih penting lagi. Karena permasalahan utama ketika bekerja secara remote adalah rasa kepercayaan yang terkadang tidak stabil ketika tidak dapat melihat para anggota secara langsung. Terkadang timbul pertanyaan apakah mereka benar-benar sedang produktif bekerja, apakah nantinya KPI dapat tercapai, dan lain sebagainya. Karena melaporkan pekerjaan, komunikasi, dan berdiskusi dapat menjadi cara untuk menjaga tingkat kepercayaan itu. Kemudian yang terakhir adalah mengelola stres. Di masa karantina seperti ini, kerap membuat para pegawai merasa terisolasi jauh dari anggota tim mereka. Dan hal ini kerap membuat stres para pegawai, apalagi ketika tidak ada komunikasi dengan para anggota tim.
Hal ini bisa saja membuat anggota tim merasa tidak terkoneksi lagi dengan timnya dan tidak lagi merasa sebagai bagian dalam tim tersebut. Akhirnya perasaan stres dan terisolasi ini menghasilkan kurangnya komunikasi antar tim. Para anggotanya merasa tidak memiliki ikatan yang kuat lagi sehingga dapat berpengaruh pada semangat kerja. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Ngurah Aripanite dengan NIM 190111102. Di sini saya akan menjelaskan tentang merubah individu menjadi sebuah pemain tim. Sedikit orang yang memiliki sifat sebagai pemain tim, kebanyakan senang ingin dikenali prestasi-prestasi individunya. Maka, pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan adalah melakukan penyeleksian dalam merekrut anggota yang mampu memenuhi perannya sebagai pemain tim. Atau bisa juga dengan melakukan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi. Beberapa orang sudah mempunyai keterampilan-keterampilan antar personal untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika mempekerjakan anggota tim, selain keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, kita juga harus memperhatikan calon-calon karyawan yang bisa memenuhi peran-peran tim mereka. Begitu pula dengan berbagai persyaratan teknis. Untuk yang kedua, pelatihan. Mengadakan pelatihan memungkinkan karyawan memperoleh kepuasan yang didapat dari kerja sama tim. Pelatihan yang diberikan misalnya berhubungan dengan meningkatkan keterampilan menyelesaikan masalah, komunikasi, negosiasi, serta menyelesaikan konflik. Para karyawan juga diingatkan akan pentingnya rasa sabar karena tim membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat keputusan-keputusan bila dibandingkan para karyawan yang bertindak sendirian. Dan yang terakhir ketiga, penghargaan. Penghargaan yang diberikan terhadap seseorang harus secara adil antara tujuan-tujuan individu dan perilaku-perilaku tim. Promosi, kenaikan gaji, dan berbagai bentuk penghargaan lainnya harus diberikan kepada para individu demi keefektifan mereka sebagai anggota tim kolaboratif. Selain itu, jangan melupakan penghargaan intrinsik yang bisa didapat karyawan dari kerja sama tim. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kelompok kerja dan tim kerja. Apabila terdapat kesalahan dalam penyajian maupun pemaparan materi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.